ketika kita membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran atau ketika kita mengkaji beberapa hadis, ternyata kita menemukan kata tijarah, kata bai', kata syira' itu digunakan bukan untuk perdagangan yang sifatnya duniawiyah. Tetapi ketika Allah mengajak kita untuk memperkuat akidah ibadah dan mempertegas komitmen kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jarang disematkan atau dibahasakan di sana dengan bahasa tijarah, bai' atau syira'. Mungkin ini sedikit agak aneh dan sedikit perlu kita kaji. Kenapa? Sebab apa? Sebab biasanya kata-kata dagang, kata-kata jual beli itu untuk transaksi duniawi. Tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak itu saja. Misalkan dalam surat As-Saff ayat 11 dan 12, sudah kita hafal semua ayatnya, sangat akrab di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada tijarah, kepada sebuah perdagangan, perniagaan, atau kepada sebuah bisnis? Apa keuntungannya? Tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, dari azab neraka yang sangat pedih. Logikanya apa? Akan menjamin surga bagi kalian. Kenapa? Karena tidak ada pilihan yang ketiga. Di akhirat itu hanya surga dan neraka. Kalaupun ada persinggahan sementara, maka sebuah perniagaan yang keuntungannya itu adalah keselamatan dari api neraka. Apa yang harus dibayar? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan mengorbankan harta kalian juga bahkan jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal tersebut itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Hadirin waktu iman, kita lihat asbabun nuzulnya. Menurut Muqatil, sebagaimana dinukil atau dimuat oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini turun tentang seorang sahabat bernama Utsman bin Mad'un. Satu ketika Utsman bin Mad'un datang kepada Rasulullah. Kemudian Utsman menyampaikan keluh kesah. Ya. Beliau sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau azintali fatallaqtu khawlah. Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan ceraikan istriku. Summa tarahabtu wahtasaitu, kemudian aku akan hidup seperti biksu, hidup laksana seorang monastik, ya, tidak menikah. Wahtasaitu, saya tidak menikah. Wa haramtul lahma, kata Utsman, saya akan haramkan daging, makanan yang enak. Kemudian kata Utsman juga, wala anamu bil laili abadan, dan di waktu malam saya tidak akan tidur, saya akan ibadah, akan sholat, akan qiyam, dan akan isi dengan ibadah setiap malam. Wala uftiru fin nahar, dan di siang hari saya tidak akan pernah buka, akan saum selamanya. Kemudian kata Rasulullah, faqala Rasulullah, tapi kata Rasulullah, inna min sunnati an nikah, tetapi sunnahku itu nikah. Wala rahbaniyata fil Islam, tidak ada monastik atau monastikisme dalam Islam, hidup membujang, tidak makan daging dan mengharamkan kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak ada, kata Rasul. Ya. Kemudian kata Rasul, innama rahbaniyatu ummatil jihad, monastiknya umatku itu adalah jihad. Wa khisa'u ummati as-saum, dan menjaga dirinya umatku itu bukan dikebiri,
bukan tidak menikah, tapi saum. Kemudian sabda Nabi, wala tuharrimu thayyibatin ahallallahu lakum. Kamu jangan mengharamkan hal-hal yang enak, hal-hal yang nikmat yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min sunnati, dan termasuk sunnahku, kata Rasul, anamu wa aqumu. Ada kalanya aku tidur, ada kalanya bangun. Wa uftiru wa asum, ada kalanya saum, ada kalanya juga buka. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Kemudian Utsman bertanya lagi. Kalau begitu kata Utsman, wallahi lawadittu ya nabiyallah ayyat tijarati ahabba ilallahi fa'attajir fiha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku apa perniagaan yang paling dicintai Allah, maka aku akan berniaga di sana. Maka turunlah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hadirin waktu iman, mindset yang ada pada diri Utsman bin Maz'un itu mungkin yang ada pada kebanyakan orang dan mungkin pada kita ketika disebut agama, apalagi Islam. Jadi ketika diajak hidup beragama, maka yang terbayang agama itu adalah sebuah belenggu yang dengan kita menjalankan kehidupan beragama, maka kehidupan beragama itu akan merenggut kenikmatan hidup, akan menjadikan hidup seseorang ini menjadi serba tidak enak. Itu mungkin yang ada mindset di kita. Sehingga Utsman mempunyai pikiran, beragama yang baik itu tidak menikah, beragama yang baik itu tidak makan yang enak-enak, beragama yang baik itu setiap malam tidak tidur, bukan begadang, tetapi beribadah. Dan beragama yang baik itu setiap hari saum. Bayangkan, seberat itu hidup beragama. Dan ternyata ini dipatahkan oleh Rasulullah SAW, bukan seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan, la tuharrimu thayyibatin ahallallahu lakum. Jangan diharamkan yang enak-enak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beragama itu bukan seperti itu. Maka hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik ke ayat tadi menggunakan logikanya, logika bisnis. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang enak-enak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beragama itu bukan seperti itu. Maka hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik ke ayat tadi menggunakan logikanya, logika bisnis. Ini satu uslub dalam Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an mengkhitab umatnya untuk menarik perhatian. Coba misalkan dalam sehari-hari kita, kalau orang diajak untuk ayo kita beribadah, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, ayo kita, mungkin orang itu malas, tapi yuk orang dagang, ayo bisnis, merejat, pasti orang akan terperangah. Ini ada keuntungan yang besar. Ini uslub Quran. Hal adullukum ala tijarah. Disebut tijarah, orang pasti akan semangat. Tapi ternyata apa tijarah yang dimaksud? Baru di sana kita diajak berpikir. Dagang itu kan intinya mencari keuntungan. Dengan modal yang kita keluarkan, bagaimana nanti kembali ada lebihnya dari sana. Maka Allah mengajak kepada kita, ada perniagaan yang kalian tidak akan rugi. Perniagaan dunia kadang untung, ada kalanya rugi. Tapi perniagaan akhirat tidak akan rugi. Keuntungannya apa? Tunjikum min adzabin alim. Akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Apa yang harus dibayar? Iman, jihad, ya, iman kepada Allah, kemudian kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah dan berjuang di jalan Rasulnya.